di atas kami keluarga besar Ramayana Sukabumi menuju Teraskeun karena mengulas manakibna Muhammadiyah. Namun meninggalkan awakos saatos sambutan cepatosna di istirahat heula bergerak kanggo tepan sareng ngicipi karena hidangan paratos di sayurikeun. Orang udah dengan acara salatna eta sambutan di pangatasana Haji Agus mungkin sapalina keluarga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya lawla an Allah. Laqad ja'a nasruna bil haqqi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah kapalawan sadayana pribados atas nami pengurus ngaturkeun nuhun kana samputingan kasadayana mudah-mudahan usumtingna urang sadayana sehingga bertengkang bawah kami man akhiratu alimin amilin wajabat lahu syafaati wa syafaatuhu yaumal qiyamah. Urang sadayana sehingga nyetapak kanjeng Nabi oge sahabatna anu holan kopina kanggo sambutan dicakapkeun sakitu di waktos parantos nyetak lohor kopina ada naga dicakapkeun sakitu. Syahadatan tunji qailaha yaumal hasrati wan nadamah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u musyaffa'u fi qursatil qiyamah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladzina fazu bis salamah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qad warada fi asar an sayyidil bashar sallallahu alaihi wasallam annahu qala man waraha mu'minan fa ka'annama ahyahu wa man qara'a tariqahu fa ka'annama zarahu wa man zarahu fa
وقد استوجب رضوان الله تعالى في hulul jannah. Hadirin, mangga urang sami-sami ngaoskeun sakilas manakibna mama ayang Cibaduyut. Bismillahirrahmanirrahim. Nasabnya Kyai Haji Raden Muhammad Zarkasi dari Pamijahan. Syekh Abdul Muhyi puputra ayang daun bojong, puputra ayang daun Raden Somadin, puputra ayang daun Raden Asmadin, puputra ayang Agung Zainal Arif, puputra ayang dari Habsoh atau dikenal dengan Mbah Acah, puputra Kyai Haji Raden Muhammad Zarkasi. Dan ayang dalam Raden Abdul Manap, puputra ayang Nur Lukisah, puputra ayang Nur Sumatera, puputra ayang Raden Dewi Kasina, puputra ayang dari Habsoh atau Mbah Habsah, puputra Kyai Haji Raden Muhammad Zarkasi. Cililin Prabu Arang Jiwa, puputra ayang Sanadi Kartamanah, puputra ayang Kigereng Rungkang, puputra ayang Kigereng Kartimanggala, puputra ayang Sangkang Kunur, puputra ayang Daun Rangga Abdul Qalim, puputra ayang Daun Rangga Anggayuda, puputra ayang Daun Raden Ibrahim, puputra ayang Raden Muhammad Hasan, puputra ayang Raden Dewi Kasinah, puputra ayang Raden Habsah, Mbah Acah, puputra Kyai Raden Muhammad Zarkasi. Dari Nangkabelit Subang, ayang dalam Wirawang Sako Pangana, puputra ayang dalam Ariyati Wangsa, puputra ayang dalam Wiraguna, puputra ayang dalam Wirasantana, puputra ayang Raden Muhammad Ansir, puputra ayang Raden Wirapraja, puputra ayang Raden Ali Muhasan, puputra ayang Raden Muhammad Ali atau yang dikenal dengan Mbah Angkapani, puputra Kyai Haji Raden Muhammad Zarkasi. Masa kelahiran beliau, Paduka Amat Kyai Haji Raden Muhammad Zarkasi adalah seorang manusia biasa yang dilahirkan pada hari Senin jam 15 tanggal 26 Syawal 1285 Hijriah atau 1864 Masehi, tepatnya di Kampung Mahmud. Ayahanda beliau adalah seorang ulama besar pada waktu itu bernama Kyai Haji Raden Muhammad Ali dengan julukan Mbah Antapani, keturunan dari dalam Wirawang Sakoparana Subang. Ibunya bernama Nimas Raden Dewi Habsoh dengan julukan Mbah Acah, keturunan dari Syekh Abdul Muhyi Waliullah Agung Pamijahan, dan keturunan dari Eyang Dalam Haji Abdul Manap, dan juga keturunan dari dalam Sangat Kartamanah Waliullah Cikawikan Ciritai. Waktu dilahirkan, santennya atau baliknya bahasa Sunda besar sebesar baskom dengan ukuran diameter kurang lebih 60 cm. Eyangnya yaitu Eyang Ibu Kasinah, istrinya Eyang Agung Zainal Arif masih ada, dan beliau berkata, "Di ujang mah, di ulamaun, di gurul ulang salaya." Demikianlah kata beliau. Masa pendidikan dan kejuruan beliau, kejuruan beliau sudah tampak sejak kecil, sebagaimana sering dikisahkan oleh salah seorang muridnya yaitu Kyai Haji Toha Mustaqim Isawi atau dengan dikenal apa, bahwa pemuda Eyang Cibaduyut ketika pesantren di pesantren Cimindi Cibaduyut Bandung selamanya selalu dalam keadaan puasa. Beliau berbuka puasa
cukup dengan setangkai pucuk daun teh, serta ada kalanya dengan sepucuk daun cangkring. Kemudian beliau pindah ke pesantren Sindang Raya bersama Kiai Haji Hasan Mustawi, Kiai Haji Muhammad Kurdi, Muhammad Cilabat, Ajengan Sinindi, Mahmud, dan Kiai Haji Sidik dari Patronat. Di pesantren Sindang Raya beliau masih tetap melaksanakan puasa dan buka puasanya cukup dengan selembar daun mangkudu yang dijadikan sebagai buku tulis ketika mengaji kepada gurunya. Pelajaran dituliskan pada daun mangkudu dengan kayu kecil atau rok-rak, lalu dihafalnya. Selesai dikalam, lalu daun tersebut dipakai untuk berbuka puasa. Seminggu sekali kadang-kadang berbuka puasa dengan buahnya. Beliau kemudian pindah lagi ke pesantren Kresek Garut, lalu pindah lagi ke pesantren Cudus, kemudian pindah lagi ke pesantren Selajaya di daerah Cirebon. Di pesantren ini beliau disuruh mengajar mewakili gurunya, santrinya mencapai ribuan orang. Dari pesantren Selajaya beliau melanjutkan lagi sampai ke Pangkalan Syekh Khalil di Madura. Sesampainya di Pangkalan, beliau dipukuli oleh Syekh Khalil dengan kentongan. Sementara santri-santri yang lain yang sudah duluan berada di Pangkalan belum ada yang pernah dipukuli oleh Syekh Khalil, dan mereka menginginkan hal seperti itu. Karena konon katanya apabila ada orang yang dipukuli oleh Syekh Khalil dengan kentongan, maka orang tersebut akan menjadi ulama besar. Tak lama di Madura, beliau pulang lagi ke Bandung dan melanjutkan menuntut ilmunya di pesantren Sukapakir, sekarang Jalan Bekasi. Pimpinan Kiai Haji Muhammad Alawi, Mama Sukapakir, yang wafat tanggal 20 Safar tahun 1347 Hijriah. Dari Sukapakir beliau dijadikan mantu oleh Kiai Haji Muhammad Idris. Kemudian kurang lebih sekitar tahun 1315 Hijriah atau tahun 1894 Masehi, beliau mendirikan pesantren di Cihapit, dan santrinya pada masa itu berdatangan dari berbagai daerah, mulai dari Banten, Bogor, Cianjur, Purwakarta, Garut, Tasik, Bandung, dan sekitarnya. Bahkan sampai ada santrinya dari Pulau Bali, yaitu Habib Ali Al-Bafaqih almarhum, sehingga beliau dikenal dengan sebutan dengan Cihapit. Sekarang tempat tersebut telah berdiri gedung kantor pembayaran pensiunan di Jalan Ponorogo Batu. Kemudian beliau pindah ke daerah Cibaduyut sekitar tahun 1920 Masehi. Berikut santrinya dibawa ke Cibaduyut. Di Cibaduyut beliau mendirikan pesantren. Mula-mula didirikan 4 buah kopong atau asrama untuk menampung para santri dan 1 bangunan masjid sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu dalam bentuk bangunan panggung yang berfungsi bukan sekadar tempat sholat dan itikaf saja, namun juga digunakan sebagai pusat balai pendidikan para santrinya. Atas bimbingan beliau, pesantren Cibaduyut pada masa itu semerbak ke segenap penjuru. Dari tempat-tempat jauh orang-orang tua tidak segan-segan mengirimkan anaknya untuk mondok dan digendeng di pesantren Cibaduyut tersebut, sehingga beliau dikenal sebut nama Cibaduyut. Di antara santrinya, baik yang keluar dari pesantren Cihapit maupun Cibaduyut, banyak yang telah mendirikan pesantren lagi di daerahnya masing-masing. Masa revolusi fisik. Masa permulaan revolusi setelah Bung Karno dan Bung Hatta memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana kita ketahui masa itu adalah masa perebutan jiwa dengan tentara Jepang dan tentara pendudukan yang mau menjajah kembali tanah air kita. Pada masa pergolakan itu, tua muda laki-laki perempuan bahu-membahu berjuang bersama untuk merebut kekuasaan dari tangan penjajahan Jepang dan mengusir kembali tentara pendudukan Belanda. Pada permulaan revolusi itu, Ajengan Cibaduyut
tidak ketinggalan ikut memberikan dharma baktinya kepada pejuang kemerdekaan. Beratus-ratus pemuda termasuk pasukan Hizbullah yang dipimpin oleh dengan Saifuddin almarhum pesantren Grendel datang berbondong-bondong untuk dimandikan dan minta berkah selamatnya guna mengajukan perjuangan. Tidak ada siang atau malam dengan Cibaduyut yang waktu itu fisiknya yang merosot, perlu usianya sudah lanjut, tetap melayani kebutuhan para pejuang seperti tidak mengenal lelah. Namun, ketika ada seruan dari pemerintah RI bahwa Bandung harus dikosongkan dan dihanguskan, maka dengan beserta anak-anak dan cucu juga Sandi-Sandinya terpaksa meninggalkan daerah Cibaduyut dan turut mengungsi mula-mula ke Kampung Mahmud, Parung Serat, Ciberem, Sindang Layung, Citiwu, kemudian ke Kampung Lengkong, satu kampung yang terletak kurang lebih 10 km sebelah selatan Ciwidey. Di tempat-tempat ini pun dharma bakti Anjungan Cibaduyut tetap besar. Hal ini terbukti dengan berbondong-bondongnya para pemuda pejuang berdatangan dan minta bekal. Malahan ketika mengungsi di Kampung Lengkong ini ada ajakan dari Menteri Negara RI untuk pindah mengungsi ke Jogja, namun mengingat usianya sudah lanjut dan sukarnya angkutan pada waktu itu, maka ajakan ini tidak dapat dipenuhinya dan beliau tetap mengungsi di Kampung Lengkong. Pada waktu situasi sudah aman, pemerintah negara Pasundan menganjurkan supaya para pengungsi kembali lagi ke kampungnya masing-masing. Begitu pula dengan Cibaduyut beserta anak mantu dan cucu juga santri-santrinya yang masih patuh kembali ke Cibaduyut dan menetap di Cibaduyut sampai wafatnya menghadap Rabbil Izzah. Saat berpulang bagi seluruh makhluk adalah menjadi kekuatannya. Saat berpindah dari alam fana sudah digariskan tanpa ada sesuatu yang dapat berubah dan meninggal. Itulah kebesaran dan kekuasaannya yang terjadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Maka pada hari Jumat tanggal 24 Oktober 1948 Masehi atau 10 Zulhijjah 1366 Hijriah, beliau dipanggil untuk menghadap kehadiran Rabbil Alamin dalam usia 83 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ribuan orang berdatang guna menyampaikan bela sungkawa dan penghormatan yang sedalam-dalamnya. Jenazah suci beliau terlebih dahulu disolatkan di Masjid Jami Pesantren Cibaduyut untuk selanjutnya dimakamkan di pemakaman keluar Cibaduyut. Al-Kisah. Pemakamannya dilakukan jam 5 sore ketika jenazah suci dimasukkan ke lubang kubur. Seketika itu pula dari dalam terpancar sinar terang benderang menyinari sekelilingnya juga menerangi orang-orang di atasnya sehingga tak terasa waktu hampir menjelang isya. Seandainya tidak ada orang yang hadir menunggu untuk mengerjakan sholat maghrib. Rabbana anfa'na bi barakatihim, ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kemanfaatan dengan berkah mereka. Amin. Wa arinal husna bi hurmatihim, tunjukkanlah kami akan kebaikan dengan kehadiran mereka. Hadirin rahimakumullah, marilah sebagai terakhir kita sama-sama membacakan zikrul jalalah. Semoga kita senantiasa ditetapkan iman Islam Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. Al-ma'bud fi kulli makan.
ilaha illallah. Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan wa qadimal ihsan. Kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya Hanan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma ij'al ijtima'ana ijtima'an marhuman wa tafarruqana tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina syaqiyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kapangasana Kiai Haji Aman Umar Patos Nadugikeun sapalihna manakin ama yang cibarieur da upami di babat kema waktosna tetap seueur